Bagi teman-teman, perkenalkan kami dari grup 2 terdiri dari Ataya, Erik, Fernando, Kendru, Michelle, dan Felicia. Hari ini kami ingin mempresentasikan cerita fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Simak dengan baik ya teman-teman. Alkisah, buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar kancil untuk dijadikan santapannya. Namun, kancil selalu bisa menghindari kejarannya. Kancil adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Sepertinya aku harus pindah dari sini, karena buaya selalu mengincarku. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, namun lama-lama kancil merasa khawatir. Karena itu, ia pindah ke daerah lain untuk menjauhi buaya. Ia tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Awalnya, buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Maka, ia pun mencarinya ke sana kemari. Ia bertanya kepada para hewan yang ditemuinya. Burung, apakah kamu tahu di mana kancil berada? Oh, kancil pindah ke pohon di dekat hilir sungai. Buaya sangat senang mendengar informasi itu. Ia segera pergi ke tempat yang dimaksud oleh si burung. Buaya sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil. Ia benar-benar merasa penasaran, ingin menikmati daging kancil yang sudah lama ia idam-idamkan. Setelah buaya berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke sana juga. Namun, kancil masih belum mengetahuinya. Selama berhari-hari, buaya mengawasi kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil sambil merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya itu, si buaya menjadi tahu bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya bersembunyi di balik batu yang berada di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Hari itu kancil puas memakan buah-buahan yang ada di pulau kecil. Kemudian ia pulang dengan riang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di rumahnya. Namun, setibanya di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompatinya tampak lebih tinggi dari biasanya. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan ada buaya di balik batu itu. Setelah berpikir, ia berhasil mendapat akal. Ia berteriak ke arah batu. Hai batu, gimana kabarmu? Tak ada jawaban, kancil pun kemudian bertanya lagi. Ada apa batu sahabatku? Biasanya kau selalu menjawab sapaanku. Oh, jadi biasanya batu ini berbicara, batin buaya. Kalau begitu aku harus pura-pura menjawab agar kancil tidak curiga. Halo juga kancil, jawab buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas ia berkata, "Jadi kau ada di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengejarku sampai ke sini." Buaya kaget, rupanya penyamarannya sudah ketahuan. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri. Ya, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu. Baiklah, kali ini kau berhasil menjebakku. Bukalah mulutmu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya. Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, kancil segera melompat ke atas kepala buaya. Lalu ia melompati batu-batu lainnya. Dan setelah tiba di tepi sungai, ia segera memanjat pohon besar tempat tinggalnya. Lagi-lagi, selamatlah kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya sangat kesal karena lagi-lagi gagal menangkap kancil. Hikmah yang bisa diambil dari cerita fabel ini adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan luas akan mudah menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sementara orang bodoh akan mudah kehilangan kesempatan berharga sehingga rugilah ia.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.